membangun citra positif Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan yang ketiga, kedudukan humas dan beberapa kegiatan untuk membangun citra kehumasan dalam Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Keempat, yaitu dasar-dasar public relation. Kelima, implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik dan fungsi BPID dalam pemerintahan. Dan yang terakhir adalah jurnalistik dan pemanfaatan website Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan narasumber yang akan menyampaikan materi tersebut diantaranya adalah Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat. Yang keempat, dari Dinas Hubkominfo Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan yang kelima, dari teman-teman humas di Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara resmi, pada pejabat yang mewakili Kepala Bagian Tata Usaha, Bapak RS Haji Sirojudin MM, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, yang kami hormati Bapak Kasubag Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bapak Ketua Panitia serta seluruh panitia yang kami hormati, dan muliakan Bapak Ibu para peserta workshop kehumasan tahun 2017 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah pada sore hari yang berbahagia ini kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya kepada kita semua, karunia kesehatan, keafiatan, taufik hidayah Allah, sehingga kita bisa bersama-sama bersilaturahim di tempat ini dalam rangka kita coba saling memberikan informasi terkait dengan bagaimana mengelola kehumasan ini supaya bisa lebih baik dan lebih transparan, bisa memberikan informasi-informasi yang baik kepada humas kita. Dan terus terang Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa Kementerian Agama sudah merencanakan tahun 2018 ini kita akan membuat layanan-layanan kita ini menjadi layanan-layanan yang betul-betul melalui elektronik, Pak. Jadi betul-betul apa istilahnya kalau ya, semuanya akan dilakukan melalui online, melalui sistem online. Karena tentu sistem online ini sekarang sudah sangat menjadi tuntutan kita semua. Kemarin saya tahu persis waktu membuka ini untuk MAN IT, itu kan melalui online. Dan sekarang ini kalau kita tidak melalui online, sepertinya kita tidak terbuka. Sepertinya dianggap oleh masyarakat itu kita masih menutup-nutupi. Padahal sebenarnya melalui online juga bisa kita tutup-tutup sesuatu yang perlu kita tutup. Tetapi kalau melalui online, sepertinya pandangan masyarakat kita sudah membuka diri terhadap terhadap informasi-informasi kepada masyarakat. Maka sangat penting untuk mendigitalkan semua layanan-layanan di Kementerian Agama. Oleh karena itu, ke depan kami merencanakan, mudah-mudahan Allah serta kita semua mendukungnya, nanti kita akan membentuk jaringan yang lebih luas lagi, Pak. Jadi jaringan nantinya bukan hanya dengan orang-orang Kementerian Agama. Bahkan kita merencanakan, Kementerian Agama merencanakan jaringan itu kita sampai ke masjid-masjid, Pak. Jadi di takmir masjid itu kita akan ada orang yang kita tugasi untuk jaringan itu, di samping juga kepada penyuluh-penyuluh agama kita. Karena apa yang terjadi sekarang ini, kita sering ketinggalan informasi, Pak. Tahu-tahu dia sudah muncul di koran. Ini persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat, di tengah umat kita. Sehingga begitu wartawan tahu, kalau wartawan duluan tahu, nanti kita bisa kelabakan begitu tidak konfirmasi.
kemarin konfirmasi tentang ini, tentang itu yang mau mendirikan agama baru itu Pak, yang dosen yang di Unram itu. Iya, kalau tidak betul-betul kita mempunyai jaringan yang bagus, tentu kita akan menjadi kelabakan dalam menjawab itu semua. Karena ternyata ada calon Tuhan baru gitu. Dan sempat tadi ke kantor kemarin dia. Dan sekarang masih saya pegang itu ada proposal yang dia ajukan untuk draft penyusunan kitab sucinya. Iya, jadi di sana ada calon nabinya, ada semua di sana. Ini artinya informasi-informasi seperti ini penting, maka ke depan ini kita akan mencoba untuk membuat semacam identifikasi jenis-jenis pelayanan di Kementerian Agama. Mungkin di kabupaten kota juga silahkan dilakukan. Terserah jawabannya kayak apa. Terserah jawabannya mau mengatakan belum ada dana, belum diverifikasi dan lain sebagainya. Yang penting ada feedback dari apa yang disampaikan oleh masyarakat. Sementara ini pokoknya kita taruh saja. Ya mungkin teman-teman juga sangat memahami yang di madrasah, yang di pakis itu ditumpuk-tumpuk gitu saja kan. Tidak pernah coba kita feedback dia, memberikan jawaban balik kepada bapak-bapak kita yang menyampaikan itu, supaya dia puas. Ya kalaupun belum, ya sambil kita menyampaikan permohonan maaf karena ini belum tersedia dan lain sebagainya, saya kira beliau akan puas. Tidak kayak sekarang ini hilang begitu saja, masuk hilang, segitu dia masuk segitu yang hilang. Nanti ujung-ujung yang dapat ya tidak tahu katanya itulah yang dikesankan ini oleh masyarakat kita. Oleh karena itu perlu kita terus berbenah dalam rangka keterbukaan ini. Sangat penting untuk kita membuka diri kepada masyarakat. Dan saya kira lebih keraslah bekerja teman-teman di Humas ini, apalagi katanya mulai bulan April ya, itu Humas website kita yang ada sekarang ini akan diserahkan ke daerah masing-masing. Kriteria penghargaan itu kementerian kita Kanwil Agama NTB itu tidak ada yang kita dapat, Pak. Sehingga kita saja datang ke sana, lihat saja orang yang bolak-balik dapat penghargaan, foto bersama menteri, foto bersama sekjen. Kapan giliran saya? Saya pikir begitu, Pak. Tapi tidak ada sampai terakhir, tidak ada giliran. Padahal begitu banyak kriteria yang dinilai, Pak. Dari sisi pelayanan di Dimas Islam, pelayanan di madrasah, pelayanan di pondok pesantren, pelayanan website, sampai menggunakan PPIPN kalau itu penggunaan untuk telepon yang gratis itu, Pak. Kita juga tidak dapat. Itu saya, la ilaha illallah, sampai penggunaan telepon saja orang lain sudah banyak yang menggunakan, kok kita tidak menggunakan? Padahal itu dia gratis. Maka saya minta mungkin nanti ke Humas ini kalau bisa, kalau ditaruh di luar bagaimana misalnya, supaya teman-teman itu memanfaatkan itu. Karena semakin sering dimanfaatkan ternyata penghargaannya semakin bagus, Pak. Nah, kalau tidak dilakukan analisa supaya menjadi informasi yang bermakna, maka harus dilakukan analisa sehingga informasi itu betul-betul informasi yang bermakna dan akurat. Lalu yang kelima, mensosialisasikan kebijakan dan program kemenang. Saya kira ini juga tanggung jawab kita bersama, bagaimana layanan-layanan yang ada di Kementerian Agama ini membangun kebersamaan internal ini menjadi sangat penting. Maka perlu validitas dari informasi-informasi, Pak. Sekarang ini kita kenal hoax itu, Pak. Hoax itu bukan hanya di dunia maya saja. Hoax di lingkungan kita juga ada banyak, Pak. Iya, kadang-kadang dia diceritakan satu, begitu dia sampaikan ke kita jadi 5 dia. Akhirnya kita marah sama teman kita. Ya, maka perlu klarifikasi. Di sanalah fungsi daripada Humas itu, Pak, untuk kita bisa saling mengklarifikasi satu dengan yang lain. Lalu yang berikutnya, penyelenggaraan pertemuan dan koordinasi antar instansi. Ini saya kira ke depan memang kita akan coba untuk memerankan Humas ini
karena sekarang ini memang banyak yang kadang-kadang luput dari pantauan, dari liputan dari humas kita. Lalu yang berikutnya mengatur perkembangan mendorong upaya pemberdayaan masyarakat. Ini saya kira sebagai corong juga tentu harus betul-betul berfungsi untuk kita terus mendorong agar masyarakat lebih melihat. Jadi ya cobalah mari kita betul-betul memanfaatkan waktu ini. Kalau memang katanya pekerjaan tidak ada, saya kira tetap ada pekerjaan. Ya minimal kita cobalah berinovasi bagaimana lebih membuka informasi terutama di humas ini supaya betul-betul masyarakat tahu tentang Kementerian Agama. Ini yang kami harapkan. Lalu yang berikutnya berperan aktif dalam pemberantasan korupsi. Saya kira ini juga harapan kita semua untuk kita terus mendorong semua birokrasi ini menjadi bersih dari korupsi. Karena salah satu penyebab bangkrutnya satu bangsa itu adalah karena korupsi yang besar. Dan dulu katanya korupsi itu di bawah meja, lama-lama berubah menjadi atas meja. Sekarang dengan ada saber putih saya sudah tahu di belakang meja munculnya korupsi itu. Tapi saya mudah-mudahan ke depan ini terus kita mengurangi korupsi ini. Ini yang pentingnya mindset kita. Bagaimana kita merubah perilaku budaya kita dalam melayani masyarakat. Lalu yang maraknya penggunaan media sosial ini saya kira tugas dari humas ini. Bahkan Kementerian Agama merencanakan Pak untuk tahun 2018 kemarin sesuai dengan arahan dari Pak Sekjen itu akan membentuk semacam tim media yang akan melawan informasi-informasi di media sosial yang merugikan Kementerian Agama. Hoax itu kan banyak merugikan kita. Kadang-kadang informasinya tidak jelas karena sekarang ini semua orang membuka yang namanya ini Pak. Saya ingin pertanyakan sedikit terkait dengan anggaran di kegiatan itu hanya ada anggaran untuk publikasi dan dokumentasi dan laporan di situ. Kami kemarin berdiskusi dengan bagian perencanaan di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah. Kedepannya kita minta misalnya dianggarkan saja setiap kegiatan, misalnya di seksi Bimas Islam, seksi Pontren dan sebagainya untuk publikasi, misalnya di situ di media, misalnya untuk mengeluarkan kegiatan itu tidak hanya sebatas website kita, karena kita butuhkan untuk informasi ke publik luar, misalnya kita kerjasama dengan radar atau logo pos dan sebagainya. Masyarakat terus kita dorong untuk dia bisa membuka website kita, Pak, website Kementerian Agama. Karena saya yakin rumah-rumah sekarang sudah semuanya punya akses internet, Pak. Dan ini juga akan mengurangi biaya publikasi. Karena kalau itu bisa kita lakukan pengurangan biaya publikasi, tentu juga bisa kita gunakan untuk pembiayaan-pembiayaan yang lain. Tetapi untuk tahap-tahap awal, saya kira memang ada beberapa memang yang perlu kita publikasikan melalui media, surat kabar dan lain-lain. Kita sampai sekarang belum ada dasar hukum kita untuk melakukan tugas di setiap satker. Untuk itu, Hukumnya belum ada ya. kita minta dari Kanwil atau pihak yang segera mengeluarkan surat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengusulkan dalam setiap workshop yang saya ikuti dari tahun-tahun lalu, untuk narasumbernya dari kehumasan itu saja. Usul saya untuk memperkaya wawasan kita, bagaimana kalau kita datangkan narasumber, contoh lah yang sudah syukur kalau desain nasional nih, seperti Republika, seperti itu, atau yang lain-lainnya, sehingga atau mungkin
itu bisa lah menambah wawasan kita dalam jurnalistik ini. Bisa melalui kursus katanya di sana itu. Jadi supaya tidak pergi kursus, ya nanti mungkin bisa dicoba lah Pak Kasubag bagaimana kita mendatangkan tenaga IT terkait dengan itu supaya teman-teman ini juga mulai ada mengembangkan, karena sesuatu ini kalau tidak ada yang menuntun kita sulit untuk mengembangkannya. Saya kira begitu Bapak dan Ibu yang kami hormati. Terima kasih atas segala perhatian dan tentu saja mohon maaf